Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ternak ilmu lumu, peternaknya makmur ya insya Allah. Nah, masih di Sinatria Farm, masih juga dengan Kang Agung. Ini kita mau bagi-bagi cara tip ya untuk para peternak pemula yang mulai breeding loh Kang Agung, mulai breeding. Nah, biasanya rata-rata itu mereka sering bertanya, jadi masa pembuahan itu biasanya berapa lama, ciri-ciri kambing betina itu birahi itu kayak gimana, kapan siklusnya nanti akan berganti, dan bagaimana caranya biar itu kan kayak momentum gitu loh Kang Agung, ya kan, ada kayak gelombang gitu kan perputarannya. Ayo gimana Kang Agung? Ya, dicopot aja nggak apa-apa ya. biar teman-teman juga tahu wajah saya ya. Mungkin kalau ketemu di jalan bisa dikapak nggak apa-apa, atau tempelnya nggak apa-apa lah. Gimana Kang Agung itu? Jadi kalau masa birahi domba itu birahinya 7 bulan 8 bulan udah birahi. 7 bulan. Jadi kalau dari kecil 7 bulan 8 bulan birahi. Itu udah mulai birahi. Ya, tapi kalau untuk mengawinkan itu dikawin ini kalau saya sih 10 bulan. 10 bulan. 7 8 bulan birahi, 10 bulan dikawini. Karena kalau kita kawin 7 bulan, dalam hamil itu kan 5 bulan. Iya. Dalam 1 tahun itu dia udah beranak, khawatir anaknya nggak mau diurus. Oh. Jadi naluri ibunya kehidupannya belum ada. Oke. Nah kalau 10 bulan kan setahun setengah, maksimal setahun setengah udah beranak. Untuk awalnya ya. Awalnya. Nah terus setelah beranak, anaknya setelah usia 2 bulan, kalau kita indukannya kan dikasih obat cacing dulu, indukannya kawin paksa. Oh dilepas, enggak, dikawin paksa, dipegang biar dikawin lagi. Nah setelah kawin, anaknya kan masih menyusu. Ketika anaknya sebulan lagi lepas sapi, induknya udah hamil. Jadi untuk perputaran cepat. Tapi juga pertanyaan tadi mesti tahu birahi apa tidak. Birahi atau tidak. Betul, birahi apa tidak. Kalau ciri-ciri domba birahi itu, yang pertama dari kemaluannya itu keluar apa namanya, kayak cairan. Terus yang kedua ekornya goyang-goyang. Nah kalau saya itu dikawin paksa, nggak tahu birahi, nggak tahu enggak, pokoknya saya kawin paksa. Ada pertanyaan, kalau nggak birahi bisa jadi hamil apa tidak? Saya jawab dimilikan. Bisa jadi, bisa tidak. Karena kenapa saya bilang bisa jadi, bisa tidak? Contohnya nih, anak orang perkosa, jadi birahi, hamil enggak? Gitu aja. Tapi kenyataannya ketika domba kita lepas sapi, anak lepas sapi baru umur 5 bulan, domba kita udah hamil besar. Nah dilihat dari tanda tandanya kan, kalau udah lepas sapi itu kantong susu kan gede. Kalau udah lepas sapi itu mengkerut, lepek. Nah kalau itu jadi hamil mengembang lagi. Tapi kalau mengembang terus nggak lepek, itu tandanya berhasil. Kalau misalkan berarti nggak kain tubruk, kain paksa. Kalau misalkan di model yang koloni, berarti misalkan nih, berarti dia punya anak nih 2 bulan. Kadang misalkan induknya kemudian ditaruh di tempat kandang kawin istilahnya, dilepas gitu aja, berarti oke aja sebenarnya. Oke aja, cuman kadang anaknya suka ngikut. Anaknya suka, kadang kalau misalnya seperti itu di koloni, anaknya tetap nggak induknya nggak dipegangin, anaknya ada di situ. Kadang si jantan malah nafsu ke anaknya. Kadang yang masih cumpa itu dikawin sama jantan kan. Kalau misalnya dilepas, dipisah, hitungan misalkan taruhlah berapa jam gitu sehari, bisa ya? Bisa. Walaupun si betinanya itu nggak mau kawin, tapi ada juga pada masih menyusui dia birahi juga ada. Tergantung dari dombanya juga. Tergantung ya. Makanya kalau cari domba itu dicari benar-benar indukan yang bagus kayak gimana. Kayak gimana tuh? Kalau menurut saya banyak ciri-cirinya. Banyak yang permintaan ke saya, pesen domba. Mas, saya mau pesen domba super. Soalnya saya ada beberapa ya pesen domba super di kita, tapi jadi kurang bagus. Super maksudnya persepsinya super itu besar, tinggi gitu ya. Jadi menurut saya ternyata enggak ya. Gimana perawatan?
jangan cari domba super, tapi rawatlah dengan cara super. Oke. Domba sebagus apapun kalau perawatannya nggak bagus, ya kurang bagus. Jadi kalau cari indukan gunting, indukan itu yang bagus itu yang pertama ketika usia 5 bulan kita lihat dari putihnya. Walaupun masih kecil kadang putihnya nonjol, itu bagus. Kedua dari vaginanya. Ketiga dari ekor, kalau ekornya lebih pendek itu lebih cepat. Jadi ekor itu kalau terlalu panjang buat kawin juga agak sulit. Dan yang keempat, banyak yang bilang, wah ini indukannya kurus-kurus gini-gini. Kalau saya nggak apa-apa, karena kalau kita itu indukan kurus dikawinin, setelah kawin baru dibenerin. Jangan sampai kita punya indukan gemuk-gemuk, khawatirnya malah nonjol, mana kegemukan. Kalau domba kegemukan kan kelahannya susah. Jadi kalau pas udah bunting, dia harus di ini ya, bunting, pokoknya intinya kita harus benar-benar. Nah, gimana caranya kambing nggak super jadi kambing super tuh? Kambing super dengan merawatnya. Merawatnya apa aja tuh? Pakan. Dari segi pakan, kandangnya tercukupi apa tidak? Kebutuhan yang asupannya cukup apa tidak? Rajin mandi juga, rajin olahraga juga. Mandi ya? Mandi kan kadang banyak itu kan pada malas ya. Domba itu dimandiin kapan, jam berapa, kan dijemur itu bagusnya dari jam 9 sampai jam 11 siang. Jemur jam 9 jam 11 siang. Kalau mandi berapa minggu sekali? Kalau mandi mah jangan 3 hari sekali ya, sebulan sekalinya nggak apa-apa, yang penting kena air. Harus dimandiin. Harus mandiin. Dan kalau mau kawinin cukur dulu, sebelum kawin cukur dulu. Sebelum kawin cukur dulu. Kenapa dicukur dulu? Biar gampang masuknya. Orang aja kalau malam pertama telanjang kan gitu, saya cukur dulu kalau kita. Nah si jantannya juga dikasih asupan yang bagus. Gitu aja. Kalau ini nanya EG itu ya, ekor gemuk itu katanya kan kalau ekornya gemuk itu apa namanya, proses kawinnya gampang atau susah, itu emang mitos apa bener sih kayak gitu? Kalau dibilang mitos, sebetulnya ada ekor gemuk ya, tapi kalau pengamatan saya ya, kalau dibilang kegemukan ekor emang betul, tapi kalau betinanya birahi ya pasti ekornya juga naik lah, nggak akan ngehalangin sesuatu yang masuk ke dalam betinanya itu. Contohnya kita ke unggas, ke burung, ke ayam, kita perhatikan itu udah jelas ekor ayam, ekor burung itu lebar, gimana mau kawin kan? Tapi ternyata kalau lagi betinanya birahi kan digeser. Kambing juga gitu? Kambing juga kayak gitu. Ketika mau, jadi jangan berpikir ekor gemuk dibuntungin ekornya buat kawin. Ada tuh di waktu kecil katanya dipotong apa gitu. Kasihan itu, kita sama aja kasihan lah menurut saya. Saya buat RT aja saya nggak berani, buat bangun telinga. Padahal ekor gemuk itu sebenarnya kalau silangan bagus ya. Bagus. Banyak yang berpikir ekor gemuk itu, orang itu kurang suka pelihara ekor gemuk, kan beda-beda ya orangnya. Karena dagingnya gede di ekor. Tapi bagi saya bagus. Padahal dia bisa gemuk ya. Padahal gini, ekor gemuk itu domba yang tahan dari penyakit. Saya pelihara waktu dari cempe sampai ke dewasanya nggak pernah namanya sakit. Yang kedua, ekor gemuk itu si daging kan tarik ke ekor. Contohnya orang gendut sama orang yang rajin fitness. Orang fitness kan kurus, dagingnya kan tarik. Beda sama orang gemuk kan lemaknya banyak. Bagi saya sih ketika disembelih juga si darahnya domba fitness itu mancarnya bagus. Itu menurut jagal yang Idul Adha kemarin. Bukan dari saya ya, dari mereka yang ngomong. Cuman emang ekornya gede ya, lumayan lah buat kemoceng mah itu ekornya gede gitu. Baik, berarti tadi udah kejawab semuanya. Yang pertama kapan birahi, kemudian kapan misahin ya untuk dikawinin lagi gitu ya. 2 bulan udah berani ya berarti ya? Udah berani, yang penting itu kan kasih obat cacing dulu. Nah setelah obat cacing itu jadi kan, kenapa tuh ceritanya tuh? Kenapa harus kasih obat cacing dulu? Karena kan domba itu kasih obat cacingnya per 3 bulan. Sementara hamil 5 bulan. Kalau dalam jangka hamil itu kena cacingan, kan nggak boleh dikasih obat cacing. Bukan hamil.
tapi kita ada alternatifnya. Apa cacing herbal. Oh ada itu ya. Apa cacing herbal. Sinatriakom nyiapin itu ya. Itu sendiri. Mantap. Aja di pasar. Tinggal beli kemudian daun pepaya digodong di. Kayak jamu beneran ya? Iya, begitu aja. Karena kalau setelah lahiran sibuknya langsung kasih cacing lagi. Untuk membunuh cacing pita, cacing hati itu yang berbahaya. Oke, makasih Kang Agung Ya, sama-sama. informasinya. Ini jadi amal jariah ini, masya Allah. Amin amin amin. Semoga peternak juga makin banyak lah, pelaku breeding semakin banyak. Karena jangan laku peternak kalau nggak berani breeding. Gitu ya, wah, keren ini. Iyalah, aku peternak tapi breeding ribut, breeding resiko gede. Jangan. Ambil ya berarti ya. Jangan ngaku peternak kalau belum berani breeding. Peternak sejati itu harus berani breeding. Makasih Kang Agung. Nanti kita sambung lagi.